Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Yumna Salsabilan dengan NIM 5130025049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Regiofacies et coli. Jadi Regiofacies et coli itu seperti ini. Regio yang ada di bagian muka dan leher. Ini untuk di bagian leher, di sini itu ada musculus sternohyoid, kemudian ada musculus omohyoid, terus ada musculus tirohyoid, terus hmm, ini musculus trapezius, terus kemudian ada musculus deltoideus. Ini gambaran dari sampingnya. Ini bagian paling luarnya. Ini buat yang ini itu musculus sternocleidomastoideus. Yang ini. Kemudian ini untuk vena nervus, ada vena retromandibularis, kemudian ada vena retromandibularis yang posterior. Sini ada vena auricularis posterior, dan ada nervus occipitalis minor, dan ada nervus auricularis magnus, dan ada vena jugularis externa, ada nervus accessoris. Kemudian ini ada nervus supraclavicularis. Kemudian ini ada nervus transversus coli. Kemudian ini vena facialis communis. Kemudian ini ada vena facialis, dan ini ada vena retromandibularis yang anterior. Kemudian ini untuk nervusnya dan beberapa
muskulusnya dan arterinya. Ini ada plexus brachialis di sini. Nah, ini untuk diseksi anterior kanan. Ini ada vena jugularis interna, ada arteri carotis communis, terus ada arteri cervicalis ascendens, kemudian ada nervus phrenicus, ada musculus calenus anterior. Oh, yang ini. Kemudian ada arteri thyroidea inferior. Ini di depannya tiroid. Kemudian ada arteri transversa coli. Kemudian ada arteri suprascapularis. Ada arteri dorsalis scapula. Kemudian ada truncus costocervicalis, truncus tirocervicalis. Kemudian ada arteri dan vena subclavia. Kemudian ada glandula tiroid, ganglion cervical medium, truncus sympathicus, kemudian ada nervus vagus, ada arteri vertebralis, ada arteri carotis communis, arteri laryngeus recurrens, truncus brachiocephalica ini di sini. Kemudian ada vena jugularis interna. Ini fossa retromandibularis di seksi lateral sebelah kanan. Ini persamaan arteri carotis eksterna yang kanan itu ada ini untuk muskulus yang ada di muka. Yang pertama ada musculus occipitofrontalis. Yang kedua ada occipitofrontalis ini. Kemudian ada arteri vena supraorbital. Kemudian arteri dan nervus supratrochlearis. Kemudian ada musculus procerus yang di sini. Kemudian ada musculus carugator supercilii. Ini ada arteri dorsalis nasi, nervus infraoclearis, kemudian ada arteri angularis, arteri dan nervus dorsalis nasi, musculus nasalis pars transversa. Kemudian ada arteri nervus infraorbitalis. Kemudian ada ramus lateral nasi, arteri transversa fasciae. Kemudian ada musculus nasalis, pars alaris, terus kemudian ada musculus depressor septi nasi. Kemudian ada orbicularis oris itu yang di sini. Nah, kemudian ini ada arteri facialis. Yang terakhir ini ada arteri labialis superior dan inferior. Pertama ini ada fasciae superficial. Ini ada beberapa otot di regio fasciae. Beberapa regio fasciae itu merupakan otot wajah atau muscle of expression. Yang pertama itu ada otot. Nanti kita akan membahas otot sekitar mulut. Kemudian otot di sekitar mata, otot sekitar hidung, otot dahi. Kemudian ada otot pengunyah.
mastication, ada untuk membuka dan menutup mulut. Di sini yang pertama kita akan membahas muscle of mouth atau atau dari. Nah, ini untuk gambar jika kalau ada di kadaver itu seperti ini. Ini untuk nama-namanya seperti nomor 1 itu musculus occipitofrontalis. Kemudian ada nomor 2 itu musculus corrugator supercilii. Kemudian yang nomor 3 musculus palpebralis dan musculus orbicularis dan lainnya. Dan ini ada musculus yang melekat pada bibir atas, musculus quadratus labii superior. Yang pertama dia itu ada musculus levator labii superior, kemudian ada musculus levator labii superioris alaquanasi, musculus levator labii superior itu yang ini, nomor 6 ini. Kemudian musculus levator labii superior alaquanasi itu nomor 5 ini. Ada musculus zygomaticus minor di nomor 18 ini. Kemudian ada musculus nasalis pars alaris nomor 4B yang ini. Kemudian ada musculus depressor septinasi kemudian otot di sekitar mulut ini ada musculus yang di sekitar mulut itu musculus orbicularis oris. Nah, ini untuk musculus yang melekat pada sudut mulut. Yang pertama itu ada musculus zygomaticus major, kemudian ada musculus levator anguli oris, kemudian ada musculus depressor anguli oris, musculus risorius, dan musculus buccinator. Musculus buccinator itu nomor ini 16, kemudian ada musculus risorius, kemudian tadi ada uh, zygomaticus major, nomor 7 zygomaticus major, kemudian levator anguli oris. Yang nomor 8 ini. Dan ini ada musculus yang meletak pada bibir bawah itu ada musculus quadratus labii inferior, musculus depressor labii inferior, kemudian ada musculus mentalis, musculus levator menti. Kemudian ini ada inervasi otot wajah nervus facialis
Yang pertama itu ada musculus orbicularis oculi, pars orbitalis et palpebralis, kemudian ada muskul maaf, ini untuk inervasi otot wajah itu nervus facialis. Ini ada otot di sekitar mata. Yang pertama ada musculus orbicularis oculi, pars orbitalis et palpebralis. Palpebra itu yang ini, oculi itu yang di sekitar mata. Ada musculus corrugator supercilii. Kemudian otot sekitar telinga itu ada musculus auricularis superior et anterior et posterior. Dan ada musculus di sekitar hidung. Ada musculus procerus dan musculus nasalis. Kemudian ada otot dahi itu ada musculus occipitofrontalis, pars frontalis et occipitalis. Nah, ini beberapa kayak otot-otot di wajah itu dapat membentuk ekspresi-ekspresi kita seperti kalau musculus occipitofrontalis itu seperti ini. Kemudian corrugator supercilii. Kemudian musculus procerus plus transversus part of nasalis. Ini ada orbicularis oris, levator labii alaquanasi. Ini ada musculus buccinator. Kemudian ada zygomaticus mayor plus minor. Kemudian ini ada risorius. Kemudian ya, ini untuk risorius plus depressor labii inferior. Kemudian ada dilator of mouth. Risorius plus levator labii superior plus depressor labii inferioris. Kemudian ini orbicularis oris, depressor anguli oris, terus mentalis, sama yang terakhir ada platisma. Ini muscle involved in mastication lateral view. Dengan ini ada otot pengunyah. Untuk membuka mulut itu yang pertama ada musculus pterygoideus lateralis. Ada musculus yang ada di dasar mulut itu ada musculus digastricus et mylohyoid et genihyoid. Terus kayak gravitasi, kemudian untuk gerakan penutup mulut itu dibantu oleh musculus temporalis pars inferior. Dan ada musculus masseter et temporalis pars verticalis atau superior et pterygoideus medial. Kemudian untuk otot pengunyah ini diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus vena 3. Kemudian ini bagiannya. Ini ada sumber
aliran arteri wajah. Yang hitam ini dia dari arteri karotis interna melalui arteri optalamika, kemudian yang merah itu dari arteri karotis eksterna. Ini kavum bagian di kavum oris itu ada batas femoris atau mulut itu batas anteriornya rima oris, lateralnya itu pucai, kemudian inferiornya ada glossus, superiornya ada palatum, di posteriornya ada isthmus faucium. Kemudian dibagi jadi cavum oris itu propium et vestibulum oris. Ini cavum oris yang vestibulum oris. Untuk batas-batasnya ini, kemudian ini ketika potongan melintangnya itu seperti ini. Kalau di gambaran CT scan. Ini isthmus faucium, bagian lateralnya itu ada arcus palatoglossus. Yang ini, kemudian ada arcus palatofaring. Oh, maaf salah. Ini arcus palatoglossus, ini arcus palatofaring. Dan ini tonsila palatina. Ini atau uvula. Dan ada palatum mole. Palatum mole itu yang ini, yang belakang itu palatum mole. Kalau yang depan itu palatum durum. Bagian inferiornya itu ada radix lingua atau tonsilla inguinalis. Nah, ini palatum durum, kemudian ini palatum mole, dan ini kayak yang di bagian tengah itu namanya rave palati. Nah, ini bagian palatum. Batas antar cavum oris dan cavum nasi itu terdiri dari palatum durum dibentuk oleh processus palatinus ossis maxillaris pars horizontalis ossis palatini. Dan bagian palatum molenya itu musculofibrosus yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum. Kemudian palatum ini diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Ini ada untuk lidah melekat pada mandibula, osioid, procerus stylohyoid, faring, dan dibagi menjadi apex, corpus radix. Ototnya itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Seperti ini gambarnya. Ini otot ekstrinsik dan intrinsiknya. Kemudian arterialisasinya itu ada arteri lingualis. Diinervasi oleh GSA dari nervus vena lingualis. CSA 2/3 dari depan, dari nervus 7, 1/3 dari nervus. Kemudian ini merupakan kavum nasi.
Untuk batas anteriornya itu ada nares anterior atau apertura piriformis. Batas posteriornya itu konka, koane. Kemudian di bagian inferiornya itu palatum durum, superiornya itu lamina cribosa os ethmoidal. Kemudian di bagian lateralnya itu ada concha nasalis. Di bagian medialnya itu septum nasi. Ini untuk palatum durum seperti ini. Ini untuk batas lateral concha nasalis superior. Itu ada recessus sphenoid rongga di atas concha nasalis. Kemudian concha nasalis medius itu ada meatus nasi superior, head medius. Concha nasalis inferior itu ada ductus nasalocriminalis. Crimalis. Ini yang biru-biru ini namanya concha, kemudian yang menonjol ini itu namanya oh yang menonjol itu concha, terus yang sela-sela sini itu namanya meatus. Ini untuk sinus paranasalis. Yang pertama ada sinus maxillaris, sinus frontalis, kemudian ada sinus ethmoidalis anterior. Kemudian yang keempat ada sinus ethmoidalis posterior. Terus yang kelima ada sinus sphenoidalis. Kemudian 1, 2, 3 meatus medius itu kamar muara keempat meatus superior, 5 recessus sephonemoidalis. Kemudian ini untuk tulang septum nasi itu ada cartilago septalis, kemudian ada lamina perpendicular os ethmoidalis, kemudian ada os vomer, kemudian ada crista nasalis os maxillaris et os palatina. Ini untuk vaskularisasi di kavum nasi. Yang pertama arteri ethmoidalis anterior, kemudian arteri ethmoidalis posterior, kemudian arteri spheno-palatina, arteri palatina mayor, dan arteri nasalis lateralis. Untuk ketiga ini itu cabangnya dari arteri carotis externa. Nah, di sini itu namanya Kisselbach plexus atau kumpulan dari arteri-arteri kavum nasi. Dari inervasi ini yang pertama GSA dari nervus 1 dan nervus 2, nervus 2, kemudian GVE nervus 7 lewat ganglion spheno-palatina atau uh, pterygopalatina. Kemudian yang ketiga ada SFA nervus 1. Kemudian di sini untuk fascia coli. Yang pertama lamina superficialis. Di bagian anteriornya dia melekat sama Procerus mastoideus. Bagian posteriornya melekat sama ligamen ai. Kemudian dia itu membungkus musculus trapezius, musculus omohyoideus, dan musculus sternocleidomastoideus atau musculus SCM. Yang kedua lamina retrasalis, bagian dorsal itu dari osioideum melekat pada cartilago cricoidea manubrium sterni, kemudian membungkus glandula tiroid, musculus infrahyoideus, trakea, laring, faring. Kemudian bagian lamina prevertebralis itu anterior melekatnya pada basis kranii, ligamen nukai. Kemudian
Posteriornya melekat pada lamina superficial fascia cervicalis, kemudian dia itu membungkus musculus prevertebralis, musculus skleni atau nervus phrenicus, kemudian otot-otot kuduk dan punggung. Di antara otot-otot tersebut terdapat sekat-sekat jaringan ikat. Kemudian ini fascia skull itu ada 3 lamina. Kemudian carotid sheath-nya itu eh fan-nya vena jugularis interna, arteri carotis communis, dan nervus vagus. Dan ini trigonum cervical anterior. Batas medialnya itu ada linea mediana coli. Nah, batas lateralnya itu ada musculus sternocleidomastoideus. Kemudian batas superiornya ada corpus mandibula. Ini otot-otot suprahyoid. Ada 7. Yang pertama musculus digastricus venter anterior. Kemudian yang kedua ada musculus mylohyoid, musculus digastricus venter superior, musculus stylohyoid, genioglossus, dan musculus ioglossus. Ini untuk infrahyoidnya. Yang pertama ada musculus sternohyoid, musculus omohyoid venter superior, musculus sternothyroid, dan musculus thyroid. Semua inervasi itu dari ansa cervicalis kecuali musculus thyroid. Kemudian ini dibagi menjadi 4, ada trigonum submentalis, trigonum submandibularis, kemudian ada trigonum caroticum, dan kemudian ada trigonum muscularis. Kemudian ini trigonum cervicalis posterior, batas-batasnya itu di bagian anterior ada musculus sternocleidomastoideus, kemudian posteriornya ada musculus trapezius, kemudian yang ketiga itu di bagian inferiornya ada os calvicula dibagi oleh musculus omohyoid venter inferior. Yang pertama itu ada trigonum occipitalis, terus yang kedua itu ada trigonum supraclavicularis. Arteri karotis eksterna terdapat di dalam trigonum caroticum untuk memelihara struktur kepala dan leher. Untuk cabang-cabangnya ini ada 8. Terus arteri karotis interna, percabangan arteri karotis communis setinggi osioideum. Arteri karotis interna terletak pada musculus longus capitis. Di antara keduanya terdapat ganglion cervical superior dan truncus sympathicus pars cervicalis. Ini untuk arteri subclavia, ada cabang-cabangnya. Arteri vertebralis, arteri thoracica interna, truncus thyrocervicalis, kemudian ada truncus costocervicalis. Ini vena superficialnya ada juga vena jugularis eksterna dan anterior. Kemudian untuk vena profundusnya ada vena jugularis interna dan vena vertebralis. Kemudian di sini kelenjar limfa yang dihubungkan pembuluh-pembuluh limfa dan berhubungan dengan truncus thoracicus. Itu ada 5, yaitu limfa submentalis, submandibularis, cervicalis superficial, cervicalis anterior, dan posterior. Kemudian saraf di daerah leher ada nervus glossopharyngeus, cabang-cabangnya itu nervus tympanicus, ini untuk nervus vagus, kemudian ada nervus accessoris, terus nervus hypoglossus. Untuk plexus cervical letaknya itu di kalau posterior dari musculus sternocleidomastoideus dan vena jugularis. Terus musculus levator scapula dan musculus scalenus medius itu di bagian anteriornya. Dan ini cabang-cabang plexus cervical. Cabang superficialnya ini, kemudian ada cabang profundusnya.
Cabang-cabang plexus cervical ini memberi inervasi untuk kulit, daerah belakang, kepala leher, pundak, dan otot-otot tertentu dari leher dan diafragma. Ini untuk prevertebra, ototnya ada 5, dan hiatus scalenus anterior itu eh, vena subclavia, kemudian ada yang posteriornya itu arteris subclavia et plexus brachialis. Ini struktur di lateral coli. Ada carotid sheath dan isinya, kemudian ada ansa cervical, kemudian ada nervus ini, kemudian ada lens cervicalis, kemudian ada cabang arteri subclavia dan arteri carotis externa, kemudian ada truncus sympathicus pars cervicalis et ganglion cervical. Ini untuk gambar ganglion cervical seperti ini. Di bagian anterior coli, kemudian ada glandula tiroid, vaskularisasinya yaitu yang pertama ada arteri tiroidea superior, kemudian ada arteri tiroidea inferior, kemudian ada vena tiroidea superior inferior et ini bagian-bagiannya itu ada lobus dextra dan sinistra, ada isthmus, kemudian ada lobus pyramidalis accessoris. Di bagian faring itu dibagi 3, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Ini batas-batas untuk nasofaring. Nanti ada otot faring, otot intrinsik, dan otot ekstrinsik. Ini untuk laring, struktur kartilagonya ada kartilago tiroid, krikoid, arytenoid, epiglotis, corniculatum. Untuk ruangan di laring itu ada vestibulum laring, ventriculus laring, dan cavitas infraglotis. Dan glotisnya itu ada 3, liga vokalis, musculus vokalis, dan ligamen vokalis. Nah, ini nervasi motoriknya semualah nervus laryngeus, rekuren inferior kecuali musculus cricotiroid. VGS semua untuk aduksi konstruksi kecuali musculus cricoarytenoid posterior. Untuk sensoriknya ada nervus laryngeus internus dan ada nervus laryngeus recurrens. Ini untuk scalpnya. Scalp itu singkatan dari skin, S itu skin, C itu connective tissue, kemudian A itu apneurotica, kemudian L itu loose areolar tissue, kemudian yang P itu pericranium. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Salsabila dengan NIM 5130025026. Di sini izin untuk share screen terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan tentang ventricle. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mulai. Baik, untuk ini adalah ventricle otak.
Ventrikel sendiri adalah ruangan atau rongga di dalam otak yang berisi cairan ya. Ada cairan CSS dan LCS. Terus ini ventrikel ini terbagi menjadi tiga. Ada ventrikel lateral, ventrikel tertius, ventrikel quartus, dan dia ini berhubungan dengan ruangan subarachnoid. Untuk ventrikel lateral sendiri, dia ini ada di dalam telencephalon. Terus untuk ventrikel tertius, dia ini ada di dalam diencephalon. Terus untuk ventrikel quartus ini ada di dorsal, di bagian dorsal, pons, dan medong ventral. Atau ventral cerebellum ya. Baik, pertama ini membahas ventrikel lateral. Mungkin untuk ventrikel lateral ini dia memiliki struktur yang kompleks dan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan lobusnya ya. Ini ada ini di dalam telencephalon dan ini terbagi dari menjadi ada kornu anterior atau frontalis, parcentalis, kornu posterior atau di occipital, terus kornu inferior atau di temporalis. Baik untuk batas umumnya sendiri, dia ini untuk kranialnya ada di corpus callosum, di- dan untuk dasarnya itu ada di thalamus atau vernix. Terus untuk lateralnya ada nucleus caudatus dan medialnya ini ada septum pellucidum. Terus kaudal cairan ke ventrikel mortius lewat foramen interventrikular itu dengan Monroe. Baik, ini ada apa ya? Baik, ini ada struktur khusus ada di temporalnya. Ini untuk temporal dia ini terdapat di hipokampus, terus fimbrae hipokampus, pes dan digitatio hipokampus, serta ada di eminentia kolateral sebagai dasarnya, atau yang menjadi trigonum kolateral di bagian posterior. Baik, ini untuk bagiannya ya. Ini hippocampal formation and vernix. Ini dia kayak gini. Selanjutnya ada kornu posterior, yang dimana dia ini bagian occipital ya, posterior ini, kornu posteriornya terdapat trigonum lateral. Terus ada calcar avis atau tonjolan visura, calcarina pars anterior. Terus ada bulbus cornu posterior atau tonjolan dari forceps mayor. Eh, Baik untuk yang tadi, untuk ventricle tadi, dia itu ada saluran keluar ya, yang dimana cairan mengalir menuju ventricle 3 melalui foramen interventrikular atau tadi yang di awal disebut dengan Monroe. Lanjut ke ventricle 3 atau ventricle tertius, dia ini lokasinya terdapat di encephalon ya, di encephalon. Terus
Untuk ini ada batas-batasnya ya. Di bagian kranial itu dibatasi oleh fornix cerebri. Terus untuk anteriornya dibatasi oleh chiasma opticus. Terus untuk lateralnya dibatasi oleh talamus dan hipotalamus. Baik, untuk bagian kaudal ini dia melewati aqueductus sylvii ke ventricle quartus. Baik, ini untuk gambarannya ya. Ini ada di kadaver. Terus ini untuk ventricle quartus atau ventricle 4. Yang ini tadi itu ini ya saluran keluarnya yang dimana dia ini mengalir ke arah kaudal atau ke bawah menuju ventricle 4. Yang dia mana dia akan menuju ke ventricle 4 melalui aqueductus ini Sylvii. Terus lanjut ke ventricle quartus 4. Yang dimana lokasi dari ventricle quartus 4 ini ada di antara cerebellum dorsal serta pons dan medulla oblongata untuk bagian ventralnya. Untuk batas-batasnya dia ini pertama depan atau anteriornya itu ada di fossa rhomboidea. Terus untuk atas atau superior dia ini ada velum medullaris superior. Terus untuk inferiornya ini ada velum medullaris inferior. Terus untuk isi dasar dari fossa rhomboidea sendiri, dia terdiri dari eminentia mediana atau nukleus nervus 4 dan nervus 7. Mana dia ini ada trigonum hypoglossus, trigonum vagus, tirae medullaris, sulcus ilmitans, dan area vestibularis. Terus untuk saluran keluarnya ini tadi ada nih cairan yang dimana cairan ini akan berlanjut ke kanalis centralis medulla spinalis serta keluar ke ruangan subarachnoid melalui foramen Luska. Ini foramen Luska dan foramen Magendie terus ke ruangan subarachnoid. Baik, untuk hidrosefalus ini dia ini pengertiannya seperti ada cairan di dalam kepala ya. Ini ada dua, ada komuikans, non komuikans atau sumbatan pada salah satu foramen. Baik, ini untuk fossa rhomboidea sendiri, yang dimana dia ini untuk penggambarannya, ini bagian posterior ya. Terus ini penjelasan dari fossa rhomboidea, yang dimana ini dia ini isi dari atau dasarnya dari ventricle 4 yang dimana dia ini berisi nukleus nervus 4 dan nervus 7 atau colliculus facialis dan genu internum. Terus ada nih trigonum hypoglossus, ada trigonum vagus atau stirae medullaris, teres nervus 8, sulcus limitans, dan area vestibularis tadi. Ini ada basal ganglia ya, yang dimana bangsa bangsa basal ganglia ini terbagi menjadi dua. Ada corpus striatum dan amigdala. Untuk corpus striatum sendiri dia terbagi menjadi dua, yang dimana dua-duanya ini nanti akan terbagi menjadi dua dan menjadi satu. Yang pertama untuk corpus pembagian dari corpus striatum sendiri. Dia ada neostriatum atau striatum dan paleostriatum. Untuk neostriatum sendiri, dia ini terbagi menjadi dua, ada caudate nucleus dan putamen. Terus untuk paleostriatum ini ada globus pallidus, terus
Khas dari Putame dan Globus pallidus ini dia terjadi ada lentiform nukleus. Ini bangsal ganglia ya, basal ganglia, di mana dia ini ada nukleus caudatus atau terdapat kaput, korpus dan kauda, terus nukleus lentiformis, ada putamen, globus pallidus, terus ada claustrum, terus ada juga nukleus amigdala. Jadi ini untuk bagiannya ya, ini ada talamus, di ini yang dua ini ada talamus, terus ada globus pallidus, ini ada globus pallidus, terus ini putamen ya, putamen ini ada di sini yang bentuknya seperti lingkaran tapi tidak selingkaran itu. Terus ada nukleus caudatus, di sini ini yang melingkari ini yang dia di mananya itu besar, terus ke belakang juga mengecil. Terus ada amigdala, ini amigdala. Dua ini ya amigdala. Terus ini ada gambaran juga ya dari corpus striatum. Kalau dia ini di potong secara horizontal. Ini jika sudah terbagi, ini ada head of cauda nucleus, kepalanya atau kaputnya. Ini ada kapsul eksternal, terus ini putamen tadi, terus ekstrem kapsul, terus ini claustrum, ini ya. Terus ada cortex of insula di ininya. Ini adalah cortex of insula. Terus ini untuk anterior home of lateral ventricle. Nih, terus ada anterior limb of internal capsule. Ini ya yang betul-betul ini. Terus ini ada lateral medullary lamina. Terus ini ada globus pallidus. Dia dibagi menjadi dua, ada external segment dan internal segment. Untuk eksternalnya dia ini mungkin berdekatan dengan lateral medullary lamina ya. Terus untuk internalnya dia juga berdekatan dengan yang bagian eksternal dari globus pallidus. Terus ada medial medullary lamina. Ini dia berdekatan dengan internal segmen dari globus pallidus. Terus ada posterior limb of internal capsule. Ini ada di bagian sininya ini. Baik, ini ada eh, gambar-gambar dari kadaver ya. Mungkin ini ada suplai darah ke ini tadi. Ensephalon menerima suplai arterialnya dari arteria ventriculis dan arteria carotis internal. Terus ini ada eh, vaskularisasi ya. Ini untuk anterior cerebral artery, ini posterior part segmen 2. Ini ada arterior. Nah, anterior cerebral artery, ini ada arteri-arterinya ya. Baik, bisa dilihat di sini. Ini ada circle Willis.
Baik, untuk pengertian circle Willis sendiri adalah lingkaran pembuluh darah arteri di dasar otak ya. Ini bagian dasar otak yang berfungsi menjaga suplai darah ke otak agar tetap seimbang. Di mana nanti dia ini menghubungkan arteri karotis interna dan arteri vertebrobasilar. Terus dia juga ini berperan sebagai jalur cadangan atau kolateralnya jika salah satu pembuluh darah tersumbat. Terus ini dia ini itu eh untuk arteri circle. Ini ada suplai darah dari tencephalon. Ini ada dari arteri cerebri media, ada tuh terus ada arteri cerebri posterior, terus ada arteri cerebri anterior. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum itu, saya Audiana Ramahanam dari NIM 513025087. Sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah kelihatan? Baik, di sini saya akan menjelaskan oral cavity. Oral, oral cavity sendiri yaitu rongga mulut. Rongga mulut sebagai sebagai bagian awal dari sistem pencernaan dan jalur pernapasan. Sini rongga mulut itu berperan penting dalam proses mastikasi atau pengunyahan, artikulasi bicara, pengucapan, dan awal proses menelan. Another muscle involved in mastication. Di sini ada orbicularis oris muscle dan di sini ada levator anguli oris muscle. Di sini otot pengunyahan yaitu membuka mulut. Di sini ada membuka mulut sama menutup mulut. Prosesnya itu diawali oleh muskulus pterygoideus lateralis atau yang disebut dengan protuberis, pro, protrusi. Yang pertama, yang pertama kontraksi. Terus di sini ada dasar mulutnya itu
muskulus, muskulus dasar mulut, yaitu muskulus digastricus dan ileoid dan genioid depresif. Ini yang ketiga ada gaya gravitasi. Sedangkan di sini untuk menutup mulutnya ada musculus temporalis pars inferior atau pars horizontalis, gaya retraksi. Di sini ada yang kedua ada musculus masseter dan temporalis pars verticalis atau superior dan Petrigoideus medial elevasi. Dianya diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus ventricus 3. Ventricus 3. Di sini ada ductus parotudeus atau Stensen. Di sini ada musculus buccinator. Di sini ada musculus constrictor pharyngeus superior. Terus Terus di sini ada glandula parotidea. Terus sini ada nervus auricularis posterior. Bagian sini nervusnya. Terus di sini ada nervus facialis 7 yang keluar dari foramen stylomastoideus. Sini. Terus di sini ada ramus styloideus, ramus digastricus. Terus ini. Terus di sini ada rami temporales. Selanjutnya ada rami zygomatiki, ductus parotideus tensen, ini yang warna hijau ini. Terus ini ada rami buccalis. Terus di sini ada ramu marginalis mandibula. Di sini ada ramus coli yang berada di bagian bawah ini, D-nya. Cavum oris batas-batasnya yaitu anterior. Anteriornya itu lima oris atau celah mulut. Terus ada inferior glossus, yaitu atau yang disebut dengan lidah. Terus ini ada superior palatum. Sini ada posterior istimus faucium atau faucet. Oh ya, di sini ada lateral buccae, yaitu pipi. Di sini di sini dibagi lagi menjadi cavum oris, propium, dan vestibulum oris. Untuk mempermudah deskripsi struktur dan fungsi. Di sini ada cavum oris. Ini ada cavum oris yaitu vestibulum oris. Vestibulum oris itu ruangan di antara bibir atau pipi dan gigi. Dan itu terletak pada bagian lateral. Lateral itu pada bagian bucai atau pipi. Di bagian medial itu terdapat pada ging, gingival dan dentes atau gigi dan gingiva. Sini ventral, labium superior dan inferior. Di sini ada dasar dan atap mukosa cavum oris, sedangkan cavum oris proprium bagian ventralnya itu terdapat pada labium superior dan inferior. Terus yang dorsalnya terdapat pada bagian isthmus, faucium, kranialnya terdapat pada platum, caudalnya terdapat pada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jar lunak. Sedangkan lateralnya berada pada dentes dan gingiva atau terdapat pada gigi dan gingiva. Di potongan melintangnya di sini ada paring, paringeus,
Terus di sini ada fascia bucopharyngea dan sini ada spatium retropharyngea atau dengan fascia alaris. Terus ini ada fascia cervicalis. Sini ada trakea dan esophagus di bagian trakea dan kutis di bagian sini. Terus ini ada isthmus paucium. Paucium bagian lateral dibagi menjadi tiga. Yang pertama arcus palatoglossus, dua arcus palatopharynx, tiga tonsilla palatina. Palatina superior, di sini ada palatum mole, uvula inferior, radix lingula, tonsilla lingualis. Ini ada repe palati, palatum, palatum durum, dan palatum mole. Di sini ada uvula palatina dan commissura labiorum. Dan di sini bukanya di bagian pipi ini isthmus pauciumnya itu di bagian sini kayak ini bagian amandel gitu. Oh bukan, bukan ternyata teman-teman. Terus di sini ada arcus palatoglossus bagian sini menonjol itu. Terus sini ada tonsilla palatina. Terus di sini ada palatum. Palatum sendiri yaitu pemisah antara cavum oris dan cavum nasi. Terdiri dari palatum dorum yang dibentuk oleh processus palatinus osis maxillaris, pars horizontalis osis palatina. Sini ada palatum mole, jarnya muskulofibros yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum dan diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Sini ada lidah. Lidah itu melekat pada mandibula, ossa hyoid, proctyloideus, pharynx. Terus dibagi lagi menjadi apex, corpus, dan radix. Sedangkan di sini ototnya itu dapat ekstrinsik, logus, dan intrinsik lingua. Di sini lidah itu berperan dalam pengecapan bicara dan manipulasi makanan. Ini ada epiglottis yang di belakang sini, terus ini ada piriform papillea ini. Ini ada palate papillae ini yang besar ini. Terus di sini ekstrinsiknya ada musculus geniglossus, musculus hyglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Di sini intrinsiknya yaitu ada musculus longitudinalis lingua superior, musculus transversus lingua, dan musculus verticalis lingua. Di sini arterinya ada arteri arterilisasinya ada arteri lingualis yang diinovasi oleh SA dari nervus vena lingualis yaitu sensorik umum SA 2 atau 3 2/3 di depan dari nervus 7 se- sepertiga dorsal dari nervus 9 yaitu spesial dari nervus 12 kecuali musculus palatoglossus nervus 10. Terus di sini ada paring, itu pembagiannya ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Ini paring itu fungsinya menelan dan respirasi dibagi menal.
Laring itu saluran yang berfungsi untuk menelan dan respirasi. Sini ada nasofaring. Itu memiliki batas, ada anterior terdapat pada conae, di sini posterior terdapat pada dinding dorsal faring C1 dan 2. Di sini ada inferior isthmus pharyngealis. Di sini lateral, bagian lateral terdapat pada ostium tuba auditiva, torus tubarius, dan plica salpingofaring. Nada superior yaitu bagian superior torsila pharyngica. Sedangkan otot taring itu dibagi menjadi otot intrinsik yaitu terdapat musculus constrictor, pharyngeus superior, medius, dan inferior. Kalau otot ekstrinsiknya yaitu terdapat di musculus pharyng di inervasi plexus pharyngeus kecuali musculus styloparing yaitu nervus 9. Ini nasofaringnya bagian sini sampai sini di sensori bagian 2 pena 2 terus ini ada orofaringnya sensori 9 sedangkan laringofaringnya terdapat pada sensori 10. Sedangkan di sini ada laring yaitu strukturnya terdapat struktur kartilago. Struktur kartilagonya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama kartilago tiroid, yang kedua kartilago giroid, yang ketiga kartilago arytenoid, yang keempat kartilago epiglotis, dan yang kelima kartilago corniculatum. Terus ini ada ruangannya. Yang pertama vestibulum laring, ventriculus laring, cavitas infraglotis, glottisnya yaitu plica vocalis, musculus vocalis, dan ligamentum vocalis. Berada di sini. Plica vocalis, musculus vocalis, sama ligamentum vocalis itu berada di bagian belakang lidah. Terus dianya diinervasi oleh motorik semua semua motor diinervasi oleh motorik semuanya itu diinervasi oleh laryngeus rekuren atau inferior kecuali musculus crictorioid nervus laryngeus externus. FGS-nya semua untuk adduksi atau konstriktor kecuali musculus cricoarytenoid posterior atau posticus atau dalam kurung abduktor atau dilatator. Sedangkan sensoriknya yaitu ada nervus laryngeus internus, dianya di atas plica vocalis, terus ini ada nervus laryngeus recurrens di bawah plica vocalis. Terus untuk selanjutnya, di sini ada kranium. Kranium itu bagian kepala. Ba- Kranium sendiri itu rangka kepala yang berfungsi untuk melindungi otot, membentuk struktur wajah, serta menjadi tempat perlekatan otot-otot kepala dan leher. Selain sebagai pelindung, kranium juga berperan penting dalam fungsi sensorik karena melindungi organ penglihatan, pendengaran, dan penciuman serta keseimbangan. Sini ada osa kranial. Osa kranial itu tulang-tulang penyusun kranium. Secara umum, tulang tengkorak dibagi menjadi kelompok besar. Ini ada neurokardium. Ini ada frontal bone, di sini frontal incisura, supraorbital, supraorbital
margin sini. Terus di sini ada nasal bone, ini ada parietal bone, supraorbital foramen, serta sini ada orbit, sini zygomatic bone. Terus sini ada maxilla dan ini bolongannya itu infraorbital foramen. Ini ada mental foramen dan ini ada mandible. Ini ada inferior nasal concha dan vomer serta di sini ada middle nasal concha. Terus di sini ada os frontal dan di bagian di glabella di bawahnya jeda. Terus ini ada sutura cronalis. Sini ada os parietalis. Nah, sini ada nasion ini pembatasnya. Ada incisura supraorbitalis, itu foramen supraorbital. Ini dia itu yang bulat bolong itu. Terus ini ada fascia orbitalis, ini di bawahnya kelopak. Terus ada ozygomaticum, ini di sini ada processus frontalis, fascia orbitalis, ini di bagian belakangnya. Terus ini ada processus temporalis, sama di sini ada foramen zygomaticofacial. Sini ada maxilla. Maxillanya itu terdapat processus zygomaticus ini. Terus ini ada fascias orbitalis yang ini. Sini ada foramen infraorbital, leo orbital di sini. Dan di sini yang bulat ini yang besar. Dan ada prosesus frontalis, prosesus alveolaris ini bagian sini tengah-tengah sama spina nasalis anterior. Sedangkan vomernya itu yang warna pink di tengah di bagian dalam. Di sini ada mandibula, itu terdapat ramus, korpusnya sendiri, terus terdapat foramen mental, tuberculum mental, dan porotuber, porotuberantia, berantia mentalis. Ini ada os temporal dan os estimoidale. Ini ada lamina orbitalis, lamina perpendicularis, dan concha nasalis media. Ini konkanya ini, sedangkan laminanya itu ini. Sini ada lamina orbitalisnya. Ini warna biru tuh, biru muda. Terus di sini ada neurokor neurokarniumnya itu terdapat 8 tulang yang terdapat pada os frontal itu glabella dianya itu terdapat satu, sedangkan os parietalnya ini ada dua, yaitu sutura coronalis yang ini sama sutura spenoparietalis petrion. Sedangkan os temporalnya itu terdapat dua juga. Ini ada pars squamosa dengan prosesnya zygomaticus. Terus tuberculum articula, sulcus arteri temporalis media. Sini osa occipitalnya, ini D-nya satu, terus ada osa sphenoidal itu ada satu yaitu ala major dan osa ethmoidale itu satu yaitu lamina orbitalis. Ini lamina orbitalisnya. Terus di sini terdapat os frontal, itu tampak inferiornya ada ini os frontal sendiri, terus crista frontalis. Terus yang bolang-bolang ini namanya Foveolage granularis, itu untuk granulasi argin argioinadea atau bagioni.
Terus ini ada si sulcus sinus sagittalis superior. Ini dianya yang arah ke atas. Terus sutura sagittalis yang ini. Sutura lamboidea yang ini dianya menyamping. Sedangkan os occipitalnya itu ini yang warna ungu. Sutura coronalisnya itu dianya menyamping juga ke samping. Terus ini ada os parietal ini. Sedangkan secara tampak superiornya di sini os frontal ini bagian warna biru yang paling besar ini. Terus ini ada sutura corona ini yang arah menyamping itu. Terus ada brekma ini yang di tengah-tengah sutura corona. Terus di sana os parietal, sutura sagittalis ini yang ke bawah. Terus ada foramen parietal untuk vena emisaria dan lambda, ini lambdanya. Sutura lamboideanya itu yang ini. Dengan os sutural itu yang ini. Dan terakhir osa occipital. Sini ada lamina cribrosa terdapat di nervus olfaktori yaitu yang pertama. Di sini ada canus nervus opticus, nervus yang kedua, dan sini ada arteri ophthalmica. Terus ini ada visura orbitalis superior. Ini dibagi beberapa bagian yaitu ada nervus oculomotorius bagian 3, nervus thoracolearis bagian 4, di sini ada nervus ophthalmicus bagian 6, di sini ada abdusen bagian 6 juga. Sini ada foramen rotundum yaitu nervus maxillaris bagian 2. Di sini ada foramen oval, nervus mandibula itu terdapat bagian 3. Sini foramen spinosumnya terdapat ramus juga, ramus manieus yaitu nervus mandibula di bagian 3 juga. Terus ini ada meatus auticus internus yaitu nervus facialis 7 dan nervus vestibular cochlearis bagian 8. Di sini foramen jugular itu terdapat nervus glossopharyngeus yang ke-9, nervus vagus, nervus accessoris ke-11, yang ke-12-nya yaitu di bagian canalis condylaris. Itu dia selalu tidak ditemukan. Terdapat pada vena hipoglossus yaitu 12. Terus di sini orbita kanan tampak anterolateral itu ada os frontal, facies orbitalis, os sphenoidal ala minor, facies orbitalis ini ya. Terus ada visura orbitalis superior, ini kanalis opticus, osa sphenoidal ala major dan facies orbitalis itu yang ini dengan os zygomaticum facies orbitalis yang ini. Terus foramen zigomatikofacial yang bulat ini serta ada visura orbitalis inferior yang ini warna coklat dan sulcus infraorbitalis ini warna hijau di lingkungan ke bawah. Sini ada foramen infraorbital ini yang bulat ini yang bolong, ada maxilla facies orbitalis ini. Terus ada incisura supraorbitalis ini yang bulatan bolong ini. Terus ini ada os lacrimal yang warna ungu, sedangkan os ethmoidal sama lamina orbialis itu yang abu-abu ini. Ini di sini ada fossa infratemporalis yaitu lengkungan zigomatik dan mandibula diangkat. Sini ada os sphenoidal
Terdapat pada alam major, krista infratem- infratemporalis, ada lamina lateralis, prosesus atau prosesus pre Pretigoideus sama Hamulus Petrigoideus. Ini ada os temporal yaitu meatus acousticus externus. Sini ada fossa mandibularis, tuberculum articularis, dan processus styloideus. Sini ada Pisora petrigomaxillaris. Ini di dua ini. Terus Pisora orbitalis inferior. Ini ya. Facies infratemporalis maxilla. Bagian di sini foramen alveolaria itu yang bulatan ini. Terus ada tuber maxilla bagian belakang. Sini ada foramen oval yang bulatan ini. Fossa petrigopalatina dan foramen sphenopalatino. Terus di sini ada os frontalnya, terus os nasal, selain ada os ethmoidal, yaitu lamina cribrosa, concha nasalis superior, dan concha nasalis meida. Di sini ada os osa lacrimal, di sini terus ada concha nasalis inferior, terus ada maxilla. Maxilla itu ada facies nasalis, prosesus palatinus ini membuat bulat ini, terus ada prosesus alveolaris. Sini ada os platinum, nah itu ada dua bagian, ada lamina perpendicularis dan lamina horizontalis. Terus ini ada os sphenoidal, yaitu ada corpus, lamina medialis, lamina lateralis, dan hamulus petrigoideus. Ini lamina medialis sama lamina lateralis ini digabung menjadi prosesus petrigoideus. Ini kalau tampak superior ada sutura frontalis itu metropica, ini ada os frontal, terus ada os parietal dan os occipitalnya ini sutura lamboidea kan tadi. Terus selesai selesai teman-teman. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Nazwa Pratiwi dengan NIM 51300255053. Saya akan menjelaskan tentang maningis dan vaskularisasi otak. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, maninges. Maninges adalah sistem membran yang membungkus otak dan
Medula spinalis fungsinya tidak hanya sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai pendukung vaskular dan penampung cairan cerebrospinal. Maninge sendiri terdiri dari tiga lapisan, yaitu dura mater, aronoid mater, dan pia mater. Yang pertama, dura mater. Dura mater ini merupakan lapisan yang paling tebal, kuat, dan tidak elastis. Dura mater ini adalah lapisan terluar dan juga memiliki dua lapisan lagi, yaitu endosteal yang menempel pada tulang dan manual hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Ini, ini dura mater yang manual. Ini dura mater yang endosteal yang putih. Kemudian dura mater yang lapisan endosteal itu menempel periosteum hanya ada di ensephalon dan tidak berlanjut ke medspin. Kalau yang lapisan meningeal itu ada dura mater utama, kemudian melapisi otak, lanjut sampai ke medspin, melipat ke dalam membentuk empat septa. Septa ini mencegah rotasi dan perpindahan otak. Kemudian dura mater septa itu terdiri dari valgus cerebri, valgus cerebelli, tentorium cerebelli, dan diafragma selae. Ini diafragma selae. Valgus cerebelli itu yang misalkan kedua hemisfer hemisfer cerebri atau otak besar. Kemudian tentorium cerebelli ini di sini, ini di bawah gitu kayak yang tentorium cerebelli ini memisahkan otak besar dari otak kecil. Kemudian ini ada tentorium cerebelli, diafragma selae, valgus cerebelli. Di sini ada sinus sagittalis superior, sini sinus sagittalis inferior. Kemudian valgus cerebri. Tadi berbentuk bulan sabit yang membatasi antara dua hemisfer cerebri pada visura sagittalis cerebri. Jung anterior menyempit menempel pada kristal gali. Ini kan menyempit. Kemudian bagian posterior melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli ini kayak gini dia. Ini tentorium cerebellinya. Nah,
Kan yang falx cerebri itu menempelnya di sini sampai sini toh. Nah, ini tentorium cerebellinya berarti ada di sinian. Ini yang atas eh, berisi sinus sagittalis superior. Nih, yang bawah yaitu sinus sagittalis inferior, pars libera. Kemudian tentorium cerebelli berbentuk seperti bulan sabit yang melipat sebagai atas fossa cranii posterior, melapisi permukaan atas cerebellum, melapisi permukaan bawah lobus occipital antara kedua tentorium, berjalan sinus rectus. Ini berjalan sinus rectus di sini, bermuara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebri magna di bagian lateral ini ada sinus transversus. Ini ada sinus petrosus superior. Kemudian ini sinus cavernosus. Ini ada vena ophthalmica superior. Ini sinus sagittalis superior. Ini sinus penoparietalis. Ini sinus sigmoideus. Sini sinus transversus. Kemudian falx cerebelli. Falx cerebelli ini lipatan kecil berbentuk sabit. Ini di sini falx cerebelli. Ini terletak di antara dua hemisfer cerebellum. Batas posteriornya yaitu sinus occipitalis. Ini. Ini adalah pertemuan falx cerebri dan falx cerebelli di sininya. Ini kayak ini falx cerebelli. Ini falx cerebri, ini falx cerebelli. Tentorium dan juga tentorium cerebelli yang berisi confluenzinum. Confluenzinum ini bermuara dari sinus sagittalis superior dan sinus rectus dan sinus occipitalis. Kemudian diafragma selae. Diafragma selae ini adalah merupakan dura mater
yang jadi atap sela torsika. Bagian tengah berlubang ditembus oleh infundibulum atau Hippopisostalk. Di bagian lateral, sela torsika berjalan sinus cavernosus bermuara dari sinus sphenoparietalis at vena ophthalmica superior. Diafragma sela ini berisi sinus intercavernosus. Ini tadi Fox cerebelli. Ini tadi kan Fox cerebelli. Iya nggak sih? Iya. Kemudian inervasi dari dura mater, yaitu diinervasi oleh fossa cranii anterior dari nervus V1. Kemudian fossa cranii media dari rectus meningitis nervus V2, V3. Kemudian fossa cranii posterior dari nervus X plexus cervicalis C1 sampai 3 kecuali tentorium dari nervus V1. Nah, sensitif terhadap regangan dan timbul nyeri kepala. Kemudian ini vaskularisasi dura mater, yaitu yang pertama eh, arteri maxillaris interna. Hmm, ini ya, maxillaris interna. Kemudian arteri ethmoidalis. Kemudian arteri pharyngeal ascendens. Kemudian arteri occipitalis dan arteri vertebralis. Ini inervasinya. Kemudian aranoid mater itu lapisan kedua. Yaitu aranoid mater ini avaskular terletak di bawah dura mater dan dipisahkan oleh spatium subdural. Ini dipisahkan oleh septium subdural yang putih. Di atas pia mater dipisahkan ruang spatium subaranoid yang berisi cairan cerebrospinal dan arteri vena cerebri. Kemudian dilapisi oleh mesotel seperti sarang laba-laba. Ini ada arachnoid villi. Ini subdural space yang putih. Kemudian subarachnoid space.
mater, dan aranoid granulasio aranoid. Kemudian subdural space. Ini subarachnoid space. Subarachnoid space ini yaitu ruangan sempit antara arachnoid matter dan pia mater. Pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruang disebut cisterna. Ini. Kemudian ini lapisan-lapisannya yaitu di sini ada pia mater, arachnoid, dura mater, subarachnoid, cerebral artery. Kemudian pia mater. Pia mater ini yang ini yaitu merupakan membran vaskular dengan lapisan mesotelium, yaitu menempel pada jaringan cerebrum dan medspin, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus. Ini tuh kayak menempel gitu di sulcus dan lipatan gyrus. Meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranalis dan bergabung dengan epineurum. Mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak, kemudian membentuk tela koroidea dan gabung dengan epidemi menjadi plexus koroideus. Ini vena cerebral yang eksterna, yaitu vena superior cerebral, superficial middle cerebral, deep middle cerebral, yaitu area lateral superface of cerebral hemisphere, dan mengalir sampai superior sagittal sinus sagittalis superior dan cavernosus dan sinus cavernosus. Yang deep middle cerebral ini me- areanya yaitu di insula, mengalir sampai mengikuti anterior cerebral dan striat basal vena striatal basal. Kemudian superior anas vena superior. Kemudian ini areanya yaitu di superior sinus sagittalis superior dan sinus sagittalis inferior. Kemudian yang internal cerebral vein yaitu venanya thalamus triangle dan koroidal, areanya basal ganglia, thalamus, internal kapsul, telakoroidea, tiga ventrikel, hipokampus. Ini mengalir sampai internal cerebral vein, great cerebral vein, strechinus, sampai ke dorsal venous sinus. Kemudian vaskularisasi otak. Vaskularisasi otak atau suplai arteri. Otak mendapatkan darah dari dua sistem utama yang bergabung di dasar otak membentuk
Circulus Willis, yaitu sistem karotis interna, dan juga sistem vertebrobasilaris. Sepa- eh, di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri karotis interna, yaitu arteri hipofisis, arteri oftalmika, orbita, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis, bagian frontalis kulit kepala, dan dorsal hidung. Kemudian arteri choroidea anterior, di atas traktus opticus plexus coroideus ventricle lateralis, hippocampus capsula interna, globus pallidus. Kemudian arteri komunikasi posterior yaitu bergabung dengan arteri cerebri posterior ke circulus willis. Ini bentuk-bentuknya. Suplai arteri otak yaitu dari cabang terminal arteri karotis interna bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Kemudian arteri cerebri media ini dihubungkan oleh arteri communis anterior. Ini dihubungkan oleh arteri communis anterior, kemudian melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkungan dorsal corpus callosum. Kemudian cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus frontalis dan parietalis. Kemudian arteri cerebria media yaitu terbesar dan terluas daerah korteksnya, yaitu masuki visura lateralis yang bercabang menjadi permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Ini, sini ada arteri cerebri posterior, kemudian arteri cerebria media. Suplai arteri otak, arteri ventralis dari arteri subclavia pada bagian pons dan medong menjadi arteri basilaris, yaitu sulcus basilaris pontis, yang bercabang menjadi spinalis, arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Kemudian suplai arterial otak yang terdiri dari arteri basilaris ini terdiri atas arteri cerebralis inferior anterior, arteri labirinti, arteri pontis, arteri cerebralis superior, arteri cerebri posterior. Kemudian regio otak, yaitu batang otak, cerebellum, dan lobus occipitalis. Kemudian divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris sistem vertebrobasilaris. Kemudian sistem karotis interna dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh arteri komunikan superior menjadi circulus anteriorus atau circulus willis. Circulus anteriorus atau circulus willis yaitu ada arteri perforantes anterior
Yaitu terdiri atas arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri komunikan anterior, menjadi ganglia basilaris, chiasma opticum, kapsula interna, dan hipotalamus. Untuk arteri perforentes posterior, terdiri atas arteri basilaris posterior dan arteri komunikan superior menjadi ventral otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian subtalamus. Untuk arteri cerebri anterior ini yang biru, yaitu permukaan medial lobus frontalis dan parientalis. Kemudian arteri cerebri media ini yang orange, menjadi di permukaan lateralis lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Untuk arteri cerebri posterior, ini di sini, ini mengi- menyuplai di korteks visual lobus occipitalis dan bagian interomedialis lobus temporalis. Aliran darah otak, aliran darah vena otak, yaitu vena profunda, vena superficialis, dan sinus venosum duralis. Untuk vena profunda cerebri, ini dari bagian internal otak depan, vena thalamica dan vena choroidea, ke vena interna cerebri, vena cerebri magna, dan sinus rectus. Untuk aliran darah vena otak, yaitu ada vena superficialis cerebri dalam kavital subarachnoidea, vena superior cerebri di permukaan lateral hemisfer cerebri menjadi sinus sagittalis superior. Kemudian vena media superficialis cerebri jadi sinus cavernosus. Dua vena anastomotik, vena anastomotik superior magna menjadi sinus sagittalis superior, vena anastomotik inferior menjadi sinus transversus. Kemudian vena superficialis dan profunda cerebri menjadi sinus cavernosus duralis. Ini vena-venanya, vena maninea, vena diploica, diploica, lacuna lateralis, vena hemiseria, vena cerebri, sinus sagittalis superior, ini aranoide, apa? Aranoid, ini dura mater, ini aranoidea, um, ini fox cerebri, dan pia mater. Sudah selesai, apakah ada yang ditanyakan? Baik, sepertinya tidak. Sekian dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.